untuk hari ini adalah sesi backtest ya. Oke, kita akan ambil random date. Oke, kita akan backtest di bulan Januari ya. Kita akan backtest sebulan full Januari 2024. Backtest. MS dan MNQ chart yang sebelumnya. Kita akan backtest Januari tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke. Untuk rules yang aku pakai itu hanya boleh ambil loss 2 kali, tapi di hari yang sama hanya boleh ngambil 1 win trade saja. Jadi kalau di hari itu sudah 2 kali loss, aku nggak boleh trade lagi. Tapi kalau di hari itu aku udah menang, aku tidak boleh trade juga. Oke, kita pergi ke New York Session. New York Session. Oke, kita close dulu random date-nya. Kita lihat dari daily. Oh, apa ini? Kok ada garis-garis? Kita lihat dari daily. Untuk daily kita sudah nge-inverse ini. Sepertinya kita akan melakukan ini. Kita akan melakukan sell ya. Untuk bias sih bearish. Oke, di 4 hour tidak ada apa-apa. Di 1 hour kita sudah nge-respect bearish fair value gap. Dan untuk sekarang kita hanya tunggu market melakukan apa. Kita lihat di sini apakah market akan menyentuh 15 menit fair value gap ini atau yang ini. Oke, mari kita lihat. Oke, dia membuat wick yang sangat panjang ya. Oke, dia bahkan nggak sempat nyentuh fair value gap yang di sini. Apakah kita punya fair value gap? Punya ya di bawah. Apakah di inverse? Kita lihat. Oke. Yep, sepertinya kita sudah nge-inverse fair value gap 15 menit. Kita lihat market setidaknya dia naik dulu. Wow, ini bearish banget ya. Oke, market mulai naik. Apakah dia menyentuh 5 menit? Ya, kita menyentuh 5 menit fair value gap. Ini lumayan menarik. Tapi aku masih belum yakin karena kita sudah membuat change in state di sini. Kita lihat dulu market sedang melakukan apa. Oke, aku kurang suka dengan market seperti ini ya. Kita skip aja dulu. Kita lanjut ke hari selanjutnya. Oke, untuk sini wow, kita ngedam banget ya. Di sini masih bearish. Di sini masih kita nggak menemukan apa-apa, tapi di sini ada fair value gap yang belum disentuh. Untuk 15 menit kita lihat kita nge-respect fair value gap yang ada di sini. Oke, kita lihat saja. Oke, kita
nge-sweep liquidity yang ada di bawah, tapi itu belum konfirmasi kita akan ambil entry atau belum. Oh, di sini ada news ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Kita membuat SMT ya dengan IS. Tuh di sini kita lihat 2 minute. Only 1 minute ya. Oke, kita ambil trade ini. Untuk stopnya di sini sepertinya. Dan untuk target aku akan target ini. Oke, untuk break evenku ada di sini ya. Kita lihat. Oke, kita kena stop loss. Sini. Wow, market sangat-sangat choppy ya. Oke, ini sangat-sangat choppy ya. Kita lanjut ke hari selanjutnya. Oke, kita lihat di 1 hour. Kita sudah pasti nge-sweep London dan Asia High. Market masih sangat-sangat bearish. Oh ya, 15 menit. Kita belum lihat 15 menit. Nah, kita tidak ada konfirmasi apa-apa ya. Tapi di sini tidak ada. Market hanya melakukan akumulasi di sini. Mungkin kita akan bisa akan target ini ya, 15 menit yang ada di sini. Oke. Kita lihat. Oke, ini candle yang sangat besar ya. Kita udah tidak ada news. 8.15 itu di sini. Berarti ini adalah ini ya, berarti newsnya. Apakah ini bisa dikonfirmasi entry yang bagus? Oke. Wow, sangat-sangat choppy. Kita nge-inverse fair value gap yang ada di sini. Oke, ini bagus ya. Aku suka nih. Untuk target kita akan target 15 menit yang ada di sini. Oke. Dikit lagi. Oke, kita pindah stop lossnya ke break even ya. Hampir. Oh, market sangat-sangat choppy di sini. Oke, kita profit ya di sini. Oke, kita lanjut ke hari selanjutnya. Oke, kita lihat di sini. Oh, ada apa ini?
Market nge-respect fair value gap yang ada di sini ya, yang kemarin. Di 1 hour kita tidak punya apa-apa. Di 4 hour kita lihat dia sudah menyentuh fair value gap yang ada di sini. Apakah kita akan menginverse-nya? Kita lihat di daily dulu. Apakah di daily ada sesuatu yang menarik? Oh, kita apa ini? Ini ada gap di sini. Tapi kita sudah menyentuh ini. Kita pindah ke 15 menit. Kita lihat apakah ada sesuatu. Kita sudah sweep ini ya, buy side liquidity di sini. Untuk hari ini aku kurang tahu di sini, tapi di sini ada fair value gap ya. Kalau misalnya market mantul dari fair value gap 15 menit ini, kita akan ambil buy. Mari kita lihat. Wow, market langsung terbang ya. Ini kita lihat dulu untuk keadaan di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Hari ini sangat-sangat choppy ya. Aku kurang suka di sini, tapi kita sudah nge-sweep equal high yang ada di sini. Apakah hari ini market ingin menyentuh 15 menit fair value gap ini? Aku akan coba ambil trade ini, tapi dengan ini ya, dengan risk 0,25 sepertinya. Ini adalah break evenku. Ini bukanlah A+ setup ya, jadi tidak apa-apa. Kita lanjut ke hari selanjutnya. Di 4 hour tidak ada apa-apa. Kita lihat ke 1 hour. Wow. Maaf ya, tadi aku dipanggil untuk hari ini tidak terlalu bagus ya di sini, tapi kita sudah nge-inverse fair value gap yang ada di sini dan di sini juga ya. Sudah dipastikan kita bullish untuk hari ini. Setidaknya aku ingin lihat market sentuh yang ada di sini 15 menit ini ya. Kita lihat. Kita belum lihat 5 menit. Di sini ada equal low ya. Ini sangat-sangat bisa menjadi potensi liquidity yang bagus. Kita lihat. Market terbang. Wow. Hari ini sangat-sangat bullish ya. Wow, ini terbang tinggi beneran ini ya. Dia belum sempat nge-retrace sama sekali. Oh, di sini dia choppy dan lanjut terbang. Choppy lagi. Kita nge-respect fair value gap yang ada di sini. Tapi aku ingin lihat market nge-displace tinggi ya. Butuh displacement yang kuat. Ini hari ini sangat-sangat choppy.
Seperti aku tidak ambil trade karena ini bukan setupku dan aku kurang suka. Oh, ini setelah market terbang dia langsung ngedam gini ya. Wow, oke. Kita kita bullish ya sebenarnya ini di keadaan seperti ini. Ya kita deliver ke fair value gap yang ada di 4 hour. Kita lihat di daily apakah kita apakah kita hari ini bearish, aku kurang tahu ya. Di 1 hour sebenarnya kita di sini tidak melakukan apa-apa ya. Kita lihat market melakukan apa dulu ya. Oke, untuk market dia apakah dia nge-sweep salah satu liquidity dari session sebelumnya. Wow, di sini ada ini ya. Session London High di sini untuk Asia masih belum di swap ya sebenarnya. Sepertinya kita bisa ambil ini setup bullish karena kita belum sweep salah satu session. Oke. Wow. Apakah kita ambil? Oke, wait, aku butuh nandain session high low nya dulu. Untuk ini adalah London High dan Asia adalah di sini. Oh, kita membuat equal high ya. Asia. Sebenarnya aku ingin ambil setup ini, cuman masih kurang displacement karena kita choppy banget di sini. Kita lihat. Kita butuh konfirmasi yang lebih kuat. Oke, ini bagus ya. Oke, kita target ke Asia High di sini. London High ya harusnya. Oke. Ini kita taruh stop loss di sini. Oke, ini adalah break even trade ya. Oke. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, market nge-sweep liquidity yang ada di sini. Ya, dia nge-sweep equal high yang ada di sini. Kita lihat apakah market akan ngedam. Oh, choppy ya. Oke. Kita belum lihat ini ya 4 hour ya. Untuk 4 hour ada fair value gap di sini ya. Ini bisa menjadi target kita. Untuk 1 hour kita sudah disrespect semua ini. 15 menit kita lihat. Yep, tidak ada yang spesial. Sepertinya kita akan ambil trade ini ya, sell.
aku akan ambil trade ini. Ternyata aku belum naruh ini ya, risknya 1%. Oh wow, ternyata kita membuat SMT dengan IS. Aku tidak lihat ini. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi 4 hour tidak ada yang spesial. Oh ini udah mulai choppy ya untuk bullish trendnya. Kita lihat ke 15 menit ada fair value gap gede. Oke, kita cukup lihat saja. Ini ada market open. Oke, kita ngedam ya. Kalau misalnya ambil sell, kita target kemana ya? Oke, tidak ada draw on liquidity yang bagus. Oh, tapi di sini ada equal low ya. Oh, ini target yang bagus sebenarnya. Kalau kita ambil sell ya. Oke, kita lihat ke 5 menit apakah trade ini bagus. Aku kurang suka sebenarnya. Oke, kita perlu lihat displacement yang kuat. Oke, ini adalah displacement yang bagus ya. Target di sini untuk break even ada di sini. Oke, kita pindah stop loss ke break even. Wow, oke. Good trade. Oke, pindah ke hari selanjutnya. Oke. Kita lihat 15 menit ada fair value gap yang belum disentuh. Ini akan jadi target yang bagus ya. 15 menit. Dan di sini adalah ada target bagus juga di sini. Seperti ini adalah bukan yang ini ya. Seperti ini adalah news liquidity. Oke, kita hanya perlu lihat tujuan market hari ini. Kita belum lihat daily ya, aku lupa. Daily kita sudah nge-inverse fair value gap yang ada di sini. Ini udah menunjukkan daily kita bullish, dan ini kita sepertinya bullish juga. Ya, kita udah nge-inverse sell side liquidity ya. Oh sorry, sell side fair value gap. Kita hanya perlu lihat market sedang apa di sini. Oke. Apakah di sini ada 5 menit? Ada ya sebenarnya di sini. Apakah kita akan miss entry? Kita nggak tahu. Oke, kita balik. Wow, market ngedam ya, seperti ada news di sini. Oh, nggak ada ya. Oh, sepertinya market ingin mengincar ini ya, low dari news, karena sebelumnya kan ada news ya. Kita lihat
Hmm, oke, aku ambil trade ini ya. Kita ambil terus target sini. Untuk break eventku, oke, kita udah pindah break event ya. Break eventku berada di sini dan sudah di sweep. Kita hanya perlu lihat market. Oke, ini adalah break event trade ya. Oke, good trade. Tapi apakah kita akan nge-sweep news low? Oke, seperti kayak gak bakal disentuh. Oke, lanjut. Kita lihat dari 4 hour. Tidak ada yang spesial. Di daily, wow, ini tidak ada yang spesial juga. Di 1 hour kita sudah nge-inverse fair value gap ya, yang ada di sini. Tapi ada fair value gap yang belum disentuh. Ini bisa saja menandakan ini kita di keadaan bearish. Untuk 15 menit ya masih searah dengan 1 hour. Oke, kita lihat market open, tidak terjadi apa-apa ya. Oke. Market sebenarnya mau kemana ini? Di sini tidak ada apa-apa ya. Wow, ini choppy banget. Apakah ada news? Tidak ada. Oh, karena hari Senin ya. Oke. Wow, ini choppy banget. Aku akan lanjut ke hari selanjutnya karena aku nggak mau ambil trade yang choppy ya. Oke, kita ke 4 hour. Kita akan hapus dulu ya, ini sangat-sangat ganggu. Oke, di 4 hour kita sudah nyentuh fair value gap ini ya, sell side. Kita nggak tahu akan disrespect atau merespectnya. Nah, ini kita pindah ke 1 hour. Oke, di sini ada fair value gap yang belum disentuh ya. Untuk yang ini juga belum tersentuh tapi terjadi equal low. Ya, ini bisa dibilang equal low. Kalau misalnya market dia akan naik dulu. Wait, kita cari dulu. Wait, mana ya? Andaikan market naik dulu, ini aku akan ambil bearish ya. Kita akan ambil trade sell kalau misalnya market naik. Tapi kalau dia market mengambil sell short liquidity dulu, aku akan langsung ambil buy. Oke. Kita hanya perlu lihat displacement yang kuat. Oke, itu displacement yang kuat ya. Cuman masih kurang konfirmasi. Kita lihat selanjutnya. Oke, kita akan ambil ini ya, trade ini. Untuk stop loss aku taruh di sini. Target sampai sini. Untuk break eventku ada di sini. Oke, itu adalah break eventku ya. Kita pindahkan stop lossnya dan kita memenangkan trade ini.
Kita lanjut ke hari selanjutnya. Oh, sorry, salah pencet. Aduh. Oke, kita balik ke ini ya. Apakah kita bisa balik ke 8.30? Oke, yaudah. Oh, kita bisa ini ya, bisa teleport. Kita lihat dari daily. Oh my god, kita bisa saja menyentuh fair value gap ini. Jadi kita lihat di 4 hour. 4 hour kita keadaan nge-respect fair value gap yang ada di sini. Kita sempat ngedisrespect selesai fair value gap, tapi kita lanjut ke bawah. Mari kita lihat. Oke, ini market sangat-sangat choppy. Sepertinya no trade ya untuk hari ini. Oke. Oke. Kita lihat ke 15 menit. Oke, tidak ada. Aku sangat meragukan hari ini karena kurangnya displacement ya. Oke, kita lanjut ke hari selanjutnya. Oke, kita lihat dari kita belum nyentuh daily fair value gap ya. Kita sudah disrespect fair value gap ini. Kita hanya perlu lihat apakah ada fair value gap yang sudah di respect. Belum ditemukan ya untuk di 1 hour. Wow, di sini banyak ini fair value gap yang belum disentuh di 15 menit. Kita akan target ini ya, semisalnya market ingin turun. Ada equal low juga di bawah. Oke. Market pertama nge-sweep liquidity yang ada di sini ya. Apakah hari ini ada news? Seperti ada news. Oh, tidak ada ya. Kita hanya perlu lihat displacement yang kuat. Oke. Oke, ini bisa tapi masih kurang informasi. Kurang suka kalau nge-inverse-nya di keadaan choppy seperti ini ya. Oke, sepertinya kita ambil trade ini. Di sini kita target ke 15 menit fair value gap ya. Untuk break eventku ada di sini. Oke, kita lose ya. Lihat market, wow, choppy sekali. Oke, kita lihat, wow, kita udah ngedam ya ini. Dan di hari Jumat nih ada news. Oh, ini displacement yang sangat bagus. Tapi kita lihat dulu untuk keadaan di 1 hour. Sepertinya market mantul dari fair value gap ini ya.
kita lihat di 15 menit apakah ada target yang bagus. Di sini bahkan kita nggak punya satupun fair value gap ya. Aku kurang suka kalau ini kita ambil trade buy ya. Kayak kita udah menyentuh ini. Wow, ada equal high ya. Kita ngebuat equal high. Oke, sudah di sweep. Oke, ini adalah newsnya ya. Oke, kita ngedam. Apakah kita nge-inverse? Aku suka sama trade ini ya. Kita bisa ambil trade ini untuk target di sini. Nah, untuk stop lossnya kita taruh di body candle ini atau yang ini. Kita ambil 1:1 aja. Oke. Ini bisa kita break even aja. Oke, break even menyelamatkan kok ya. Oh, ini choppy banget. Dan oke. Mungkin karena peletakan stop lossnya yang kurang ya. Tapi oke, karena kita tetap aja break even trade ini ya. Oke, kita lanjut ke ini harusnya hari Senin ya. Hari Senin tidak banyak setup bagus biasa di hari Senin. Kita lihat dari daily apakah daily kita melakukan ini ya, mendapatkan all time high. Oke, kita lihat di 1 hour tidak banyak tapi ini kita akan target ini ya. Jika market ingin turun, dia akan pergi ke 4 hour fair value gap. Ada banyak equal low di bawah sebenarnya. Kita lihat aja. Oke. Wow. Ada apa ini? Apakah market melakukan SMT dengan Nasdaq? S&P maksudnya. Tidak ada ya. Karena ini all time high, aku akan fokus cari buy aja sebenarnya. Cuman kalau keadaannya seperti ini, aku sepertinya akan ambil trade sell tapi targetnya ke 4 hour fair value gap sepertinya. Oke, kita melakukan ini ya. SMT bearish dengan S&P. Aku kurang yakin di sini. Oke, masih bisa dibilang V-shape, tapi kita akan coba ambil trade ini ya. Untuk target, kita akan target ini. Oke, kita ambil trade ini ya. Oke. Oke, kita nge-sweep ini ya. Fair value gap 4 hour. Oh, di sini sudah mulai choppy. Jadi kita lanjut ke New York session lagi. Oops. Kita belum lihat ini ya. Kita lihat 4 hour tidak ada yang spesial, 15 menit. Kita mantul dari fair value gap ini. Oke, ini
ini bearish sampai 100. Oke, masih ada potensi untuk reversal sebenarnya. Oke, kita akan lihat. Masih kurang displacement. Kita hapus dulu ini ya. Oh, ini choppy banget. Oke, kita lanjut ke hari selanjutnya aja. Ini udah choppy banget ya. Oke, kita udah nge-sweep swing high ya. Oke. Oh, di sini ada news ya. Kita udah list respect bullish fair value gap. Kita lihat di 1 hour. Oh, kita all time high ya. Aku ragu kalau ngambil trade sell di keadaan all time high. Oke, tapi kita hari ini ngedam banget. Kita akan tunggu untuk reaksi market setelah news. Choppy banget. Displacement yang bagus sebenarnya. Ya, ini aku bisa ambil trade ya. Karena masih ada target yang jelas. Untuk target kita akan target ini ya, swing high yang ada di sini. Untuk break even aku akan ke sini ya. Oke, kita break even. Oke, ini adalah W trade. Oke, nice trade. Next kita akan lihat lagi. Wow, ini ada news kah di sini? Ya, sepertinya. Oh ya, ini news. Ini belum ini ya. Ini bisa jadi liquidity yang bagus. Oke, kita lihat market sepertinya ingin mengincar ini ya. News low. Kita hanya perlu lihat. Oh, ini choppy banget. Tim buy sama sell sedang bertarung di sini. Oke, sepertinya tim buy menang ya. Kita bahkan belum lihat 1 hour. Oke, di 1 hour banyak banget fair value gap yang belum disentuh. Sepertinya kita masih dalam keadaan ini ya, bullish. Kita nge-respect fair value gap ini. Untuk bias utama kita sebenarnya bullish ya. Oke. Oke, market ngedam. Sangat-sangat choppy ya untuk hari ini. Kita lanjut aja ke hari selanjutnya. Hari Jumat. Biasa hari Jumat tuh banyak news, kita lihat ya, betul. Tapi di 8.30 berarti udah lewat ya. Oke, kita lihat di 4 hour tidak ada yang spesial. Kita lihat di 1 hour kita sudah bisa dibilang inverse fair value gap ini. Ada ini ya, equal low dan 15 menit fair value gap yang belum disentuh. Oke, kita akan lihat reaksi market. Oke.
kita belum nge-sweep liquidity ya, kita harus tunggu. Oke. Displacement yang bagus sebenarnya, cuman masih kurang konfirmasi. Kita akan next lagi. Oke, kita bisa ambil ya. Untuk target dari trade ini, kita bisa target high ini ya, atau 1:1. Break even ada di kita bisa target ini ya untuk break even. Wow, market melawan sangat-sangat kuat. Oke, kita bisa ambil trade satu lagi ini. Masih ada kesempatan ya. Target di sini. Atau ada 5 menit fair value gap sepertinya. Oke, kita target 5 menit fair value gap ya. Oke, kita lihat. Masih belum break even. Oke, kita bisa pindahin ini ke break even ya. Oke. Oke, kita gagal karena kena break even ini ya. Oke. Oh, salah. Oke, kita lihat untuk market keadaannya not bad. Oh, ini kita nggak bisa lihat ya, ini sangat-sangat choppy. Kita di keadaan bullish untuk sekarang. Untuk target liquidity di sini ada banyak equal low. Sebetulnya itu bisa. Oke, setidaknya aku mau lihat market turun dulu. Atau kalau misalnya dia naik, aku ingin melihat adanya inverse fair value gap ya. Oke. Ini bisa aku pakai. Dan targetku menuju equal low yang ada di sini. Untuk break even aku akan ini di sini ya. Oke. Oke, ini adalah break even. Oke. Oke, tetap saja ya ini break even trade. Oke, kita lanjut ke New York session. Oke, kita cek 4 hour. Oke. Di 4 hour kita terlihat bullish. Di 1 hour kita chopping banget. Dan ada fair value gap besar ya. Untuk di 15 minute kita ini ada 15 menit fair value gap. Dan di sini juga ada 15 menit fair value gap juga. Kita akan lihat. Wow, di sini choppy ya. Sangat-sangat choppy di sini. Oke, itu apakah ini manipulasi leg? Sangat-sangat choppy ya. Seperti aku tidak mengambil trade ini. Kita bisa lihat. Yep, sangat-sangat choppy. Jadi aku tidak ngambil trade ini. Oke. Next. Kenapa ini?
Oh, apakah aku udah ini? Oke. Ternyata sudah selesai ya. Kita lihat untuk statistiknya. Oke, untuk win rateku masih 40% ya. Masih sangat-sangat jelek. Ya. Kita lihat banyak sekali break even trade di sini. Masih di win rate yang sangat-sangat jelek. Kita lihat dari simulationnya apakah bisa. Oke. Ya tidak apa-apa ya, karena aku juga masih ini pemula. Mungkin minggu depan aku akan adain backtesting lagi ya, karena aku masih bisa dibilang masih baru-baru, tidak baru-baru sih, masih 6 bulan belajar trade. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik ya dari sini. Oke, thank you yang udah nonton ya.